Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. Bai Hua Fofa Guangbo Jiangzuo episode 3, pikiran adalah skanda di dalam hati. Hari ini saya akan membahas materi yang cukup dalam. Yang pertama adalah kita harus bisa mengendalikan kesadaran kita sendiri. Kesadaran juga memiliki wujudnya sendiri. Misalnya, ketika Anda ingin melakukan sesuatu, perilaku Anda akan muncul. Anda sedang berpikir bahwa Anda ingin melakukan sesuatu. Ketika Anda sedang berpikir ingin melakukan sesuatu, itulah dinamakan kesadaran. Walaupun bagian tangan dan kaki Anda belum bergerak, Anda masih belum berbicara apapun dan masih belum melakukan tindakan apapun. Tapi, ketika Anda telah memikirkan sesuatu, maka alam sadar Anda telah bergerak. Inilah yang sering kita sebut sebagai ada orang yang mengumpati orang lain di dalam hati mereka sendiri. Ada orang yang menyimpan rasa iri di dalam hati mereka sendiri. Ada orang yang menyimpan kebencian di dalam hati mereka sendiri. Ada orang yang menyimpan sukacita mereka di dalam hati mereka sendiri. Semua ini disebut sebagai perilaku batin manusia. Perilaku batin manusia ini terutama terjadi di dalam otak Anda. Inilah yang disebut sebagai bentuk-bentuk pikiran. Sankara kanda. Kata yun di dalam sing yun, ini sama seperti kata di dalam wu yun che kong. Ada perilaku seperti ini di dalam otak setiap manusia dan membuat seseorang memiliki persepsi disebut sebagai pencerapan, sana kanda. Pencerapan berada di dalam pikiran. Jika dijelaskan menggunakan kata-kata modern, pencerapan adalah merenungkan sebuah masalah di dalam hati. Pencerapan ini merupakan salah satu jenis dari kesadaran. Karena kesadaran Anda menyadari sebuah masalah, maka Anda dapat berpikir. Ketika Anda menyadari orang lain membenci Anda, maka Anda akan berpikir untuk balik membenci orang itu. Atau, Anda akan berpikir untuk menjelaskan tentang mengapa orang itu bisa salah paham terhadap Anda. Dengan begitu, kesadaran Anda akan muncul. Karena ada beberapa tingkatan di dalam sebuah kesadaran. Kesadaran berada di tingkat alam bawah sadar. Lalu di bagian paling bawahnya alam bawah sadar ada yang dinamakan alam tak sadar. Alam bawah sadar itu seperti ketika ada seseorang yang menatap Anda dengan tatapan benci. Lalu, Anda berpikir, apa salahku? Di dalam hati, mengapa dia menatap saya dengan tatapan benci? Inilah yang disebut sebagai alam bawah sadar. Alam tak sadar itu seperti ketika hati Anda telah merasakan dampak dari sesuatu, seperti ada sebuah gelombang yang membuat hati Anda bergejolak. Gelombang apa itu? Ini adalah gelombang kekuatan kita. Jika seseorang ingin mendalami alam tak sadarnya, maka dia harus belajar dari Dharma dan 9 kesadaran. Lalu, setelah Anda belajar Dharma, ada yang bertanya, apa itu 9 kesadaran kepada Anda? Namun, Anda hanya mengetahui 8 kesadaran saja. Apa kesadaran yang ke-9 itu? Jadi, kesadaran visual adalah ketika mata kita melihat sebuah objek. Ketika kita mendengar, artinya kita telah menghasilkan kesadaran pendengaran, kesadaran penglihatan, dan pendengaran. Lalu, ketika kita mencium bau sekuntum bunga, artinya kita telah menghasilkan kesadaran penciuman. Seperti ketika Anda mencium bau kopi yang sangat sedap. Kemudian ketika kita makan makanan yang terlalu manis, lidah juga memiliki sebuah kesadaran pengecapan, serta tubuh juga memiliki sebuah kesadaran sentuhan. Lalu, kita sering membicarakan tentang kesadaran keenam, yaitu kesadaran indera perasa. Ketika Anda melihat seseorang, Anda akan tahu apakah dia orang baik, apakah dia menyukai Anda. Kemudian perkara ini di dalam hati Anda berpikir, apakah saya bisa melakukannya? Anda berbicara di dalam hati, apakah perkara ini dapat saya lakukan dengan baik? Inilah kesadaran indera perasa. Lalu yang ketujuh adalah kesadaran manas. Apa itu kesadaran manas?
Kesadaran untuk bisa membedakan karena kesadaran keenam Anda. Ketika orang lain menyukai Anda, mata ini membawa sebuah makna kebaikan. Maka kesadaran ketujuh Anda mulai bisa membedakan. Saya memiliki kesan yang baik dengan orang ini. Jika orang lain menatap Anda dengan tatapan kesal, setelah Anda menerima kesadaran pusat pikiran ini, maka Anda akan merasakan niat buruk dari orang yang menatap Anda itu di dalam pikiran Anda. Merasa bahwa orang itu akan mencelakakan Anda. Artinya, kesadaran manas Anda telah muncul. Kesadaran manas ini tidak permanen. Maksudnya, dia belum menetap di dalam kesadaran Anda sepenuhnya. Karena, jika kesadaran Anda belum sampai pada tingkat ke-8, maka kesadaran ketujuh Anda hanyalah sebatas persepsi. Misalkan, ketika orang lain melihat Anda, lalu Anda merasa bahwa orang itu menatap dengan penuh dendam. Pada saat ini, sesuatu ini masih belum menetap di kesadaran ini. Ketika Anda menganggap bahwa orang ini tidak baik, kemudian orang itu mengajak Anda berbicara, dan dia berbicara dengan tutur kata yang santun kepada Anda, sehingga membuat kesadaran Anda berubah. Oh, ternyata dia bukan tidak menyukai saya. Mungkin pada saat dia sedang melihat saya, dia sedang kesal. Dan kesadaran Anda pun berubah. Kesadaran manas ini pun mulai berubah. Jika orang ini galak dan berperilaku buruk terhadap Anda setiap hari, maka Anda akan terpengaruh oleh perilaku buruknya orang ini. Lalu, kesadaran ketujuh Anda masuk ke dalam kesadaran ke-8, yang disebut sebagai kesadaran alaya, gudang kesadaran yang tidak pernah hilang. Pada kesadaran ini, tersimpan semua kebaikan dan kejahatan. Setelah ada sebuah pemikiran masuk ke dalam kesadaran ini, maka muncullah ide dan gagasan yang kokoh. Orang ini memperlakukan saya dengan buruk. Jadi, dia adalah orang jahat. Dia adalah orang baik. Karena dia selalu memperlakukan saya dengan baik. Kemudian, Anda ingin melupakan sesuatu di kesadaran alaya ini. Tetapi, sebenarnya Anda tidak dapat melupakannya. Karena sesuatu itu telah tertanam di dalam diri Anda. Saya sangat menyukai dia. Dia adalah orang baik. Saya sangat membenci dia. Dia adalah orang jahat. Kesadaran Anda telah menetap di dalam kesadaran ke-8 Anda. Dengan begini, sama seperti ketika Anda melihat seseorang, Anda menggunakan kesadaran ke-6 dalam melihat seseorang. Sepertinya dia adalah orang baik. Kemudian orang di sebelah Anda berkata, orang ini dungu. Maka kesadaran ke-7 Anda mulai muncul. Apakah benar orang ini dungu? Lalu, setelah Anda mengenal orang ini lebih dekat dan ternyata orang ini memang dungu, kemudian muncullah kesadaran ke-8 Anda. Dan jika pada suatu hari Anda bertemu dengan orang ini lagi, maka Anda tidak akan menghormatinya lagi. Jadi, apapun yang dia katakan, Anda akan menertawakannya, karena Anda tahu bahwa orang ini dungu. Hal-hal seperti inilah yang dapat mempengaruhi kesadaran alaya seseorang. Jadi, jodoh baik dan buruk. Ketika Anda masuk ke dalam kesadaran ke-8, maka batin Anda akan mulai membedakan antara kebaikan dan keburukan, hingga membuat batin Anda menjadi kotor dan bersih. Ketika kita berada di dalam kesadaran ke-8, kesadaran buruk ini menghasilkan kekotoran batin, hingga membuat Anda berpikir negatif. Bersih artinya kebersihan batin. Misalnya, ketika Anda sekolah dulu, Anda menyukai seseorang, lalu Anda menyapa orang yang Anda sukai itu, membantunya menyisihkan makanan kesukaannya, atau memperlakukan dia dengan sangat baik. Artinya, kesadaran ke-8 Anda telah bekerja, karena kesadaran ke-8 Anda telah menyimpan ingatan itu di dalam kesadaran Anda. Ingatan bahwa dia adalah orang baik, dan Anda menyukainya. Oleh karena itu, Anda membantu dia menyisihkan makanan kesukaannya, serta membantu dia menyiapkan tempat duduk. Kira-kira seperti itu kesadaran ke-8 Anda telah bekerja. Sesuatu akan masuk ke dalam kesadaran ke-7 Anda. Sebelum masuk ke dalam kesadaran ke-8 Anda, kesadaran yang membedakan barulah setelah itu masuk ke dalam kesadaran ke-8. Kemudian hari ini saya akan membahas tentang kesadaran ke-9. Jadi, Buddha bersabda bahwa semua makhluk memiliki sifat kebudaan. Sifat kebudaan ini berada di kesadaran ke-9, disebut sebagai kesadaran amala, kesadaran murni. Kesadaran murni adalah tempat berkumpulnya sifat baik, alami, dan kebudaan Anda.
Seberapa jahatnya seseorang, tapi dia masih memiliki hati nurani. Jadi, jika sesuatu telah memasuki kesadaran kesembilan Anda, maka Anda tidak mungkin melakukan perbuatan buruk. Kesadaran. Pada hari ini, saya memberitahu kalian semua tentang beberapa tingkatan kesadaran. Mengapa saya membicarakan tentang kesadaran dalam otak manusia? Karena kesadaran manusia dijelaskan secara mendalam di dalam Dharma. Pengetahuan ini berasal dari Buddha, dari 2500 tahun lalu, di mana ilmu sains masih belum maju seperti saat ini dan tidak ada yang tahu seperti apa struktur otak manusia. Masih belum diketahui, para psikolog masih belum mengetahui akan kesadaran ini, bahwa kesadaran ini ada. Namun, Sang Buddha sudah mengetahui bagaimana cara dan proses berpikir seseorang, dan kalian sudah mengetahui tentang hal ini sekarang, yaitu kesadaran visual, pendengaran, penciuman, pengecapan, sentuhan. Lalu yang keenam adalah kesadaran indera. Yang ketujuh adalah kesadaran manas. Yang kedelapan adalah kesadaran alaya. Dan yang kesembilan adalah kesadaran murni, atau dengan kata lain adalah sifat alami manusia. Selanjutnya saya akan memberitahu sesuatu yang penting kepada kalian. Kalian harus memperkaya kesadaran Anda dengan Dharma dan menghalangi kesadaran duniawi yang dapat mengotori batin Anda, masuk ke dalam batin Anda. Artinya, jangan melihat hal-hal yang seharusnya tidak kamu lihat. Jangan dengarkan apa yang seharusnya tidak kamu dengar. Jangan mencium apa yang seharusnya tidak kamu cium. Mata ini, jika seorang anak yang polos tidak sengaja menonton film dewasa, maka otaknya akan terkontaminasi kesadaran keenam dan ketujuhnya, mulai berubah, memunculkan pikiran asusila dan masuk ke dalam kesadaran kedelapan, anak itu. Kemudian dia menjadi seorang anak berperilaku asusila. Lalu, jika hidung Anda mencium BBQ, ini wangi sekali. Selanjutnya perasaan ini masuk ke dalam kesadaran ketujuh Anda, kesadaran membedakan, masuk ke dalam kesadaran kedelapan Anda. Jika Anda mencium wangi BBQ itu lagi di kemudian hari, maka Anda akan memiliki keinginan untuk makan. Benar bukan? Jika Anda ingin merasa nyaman, maka seiring berjalannya waktu, Anda telah masuk ke dalam kesadaran delapan Anda. Anda ingin merasa nyaman setiap hari. Oleh karena itu, Dharma mengajarkan kalian untuk menjaga pintu dan jendela batin Anda. Artinya, jangan asal melihat sesuatu yang sebaiknya tidak dilihat. Jangan berbicara sembarangan. Jangan mendengar sembarangan. Jangan mencium sembarangan. Jangan bertindak sembarangan. Jangan berpikiran sembarangan. Dengan begini, maka Anda telah menjaga pintu dan jendela batin Anda dengan baik. Artinya Anda akan terbebas dari kotoran batin. Contoh sederhana, misalkan di bagian luar rumah kalian kotor. Jika kalian sedang duduk di dalam rumah yang pintu dan jendelanya tertutup, apakah kotoran yang berada di luar dapat masuk? Jika kalian membuka jendela karena kebetulan ada badai pasir, maka kotoran itu akan masuk ke dalam rumah Anda. Apakah isi rumah ini masih bersih? Kemudian mengapa banyak biksu pergi membina diri ke gunung terpencil? Karena mereka telah meninggalkan keduniawian. Jangan mendengarkan segala keburukan duniawi. Ada banyak orang yang tidak bisa membina dirinya dengan baik karena senang mendengarkan gosip yang diceritakan orang lain. Dia sangat ingin mengetahui semua berita dan gosip yang ada. Apakah orang-orang seperti itu dapat membina dirinya dengan baik? Jika ada dua orang, si A berkata, "Sebenarnya saya juga tidak mau ikut campur urusan orang lain." Artinya, orang ini dapat membina diri dengan baik. Kemudian, si B yang sangat ingin mengetahui segala berita yang ada, itu berarti dia tidak dapat membina dirinya dengan baik dan dia tidak akan bisa tercerahkan. Karena sekali Anda mendengarkan sebuah pernyataan, maka kelekatan ini akan muncul. Di dalam Sincing dikatakan bahwa seseorang harus belajar memusnahkan 5 kelekatan ini dengan cara tidak berpikir. Jangan dikendalikan oleh 5 kelekatan ini. Jangan terhalang oleh kelekatan duniawi yang kotor ini. Dengan begitu, Anda dapat melihat batin Anda dengan jelas. Anda akan memahami apakah batin Anda bersih atau kotor. Terkadang menjadi tak tahu itu jauh lebih baik daripada mengetahui segalanya. Jika seseorang terlalu banyak mengetahui tentang sesuatu, artinya
dia tidak dapat terlepas dari 5 kelekatan ini. Jika seseorang ingin mengetahui segala sesuatu, apakah dia dapat hidup dengan tenang? Contoh sederhana, hati seseorang itu bagaikan sebuah kamar. Hal apapun yang diterima oleh baik buruknya seseorang, semuanya akan diarahkan menuju ke dalam kamar itu. Baik buruknya akan diarahkan menuju ke dalam kamar itu. Sampai pada satu titik di mana kamar ini penuh dengan sampah-sampah yang berbau tidak sedap. Dan bau kamar ini seperti bau sebuah gudang. Coba Anda masuk ke dapur. Pasti ada beraneka bau di sana. Jika Anda menumpuk semua baik buruknya ke dalam, maka pada akhirnya itulah yang akan merepresentasikan suasana batin Anda.